Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari regresi data panel. Tetapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu typical data time series, cross section, dan data panel. Jadi perlu dipahami sebelum mempelajari regresi data panel itu seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya materi yang simpel sih, tetapi tetap perlu konfirmasikan bahwa teman-teman harus paham dulu regresi data panel sehingga semuanya satu frekuensi. Oke. Jenis data paling tidak bisa kita bedakan jadi data cross section, time series, dan data panel. Data panel itu sendiri nanti juga di dalamnya ada yang disebut sebagai data longitudinal. Oke, data cross section contohnya adalah data hasil survei dengan responden nasabah BNI Syariah mengenai penggunaan mobile banking. Jadi di sini di survei responden nasabah BNI gitu. Nah, hasil datanya nanti berupa data cross section. Cross section itu ada entitas, ada elemen entitas di dalamnya. Entitas di sini adalah responden. Di sini adalah responden nasabah BNI Syariah. Selanjutnya, contohnya adalah hasil survei kepada mustahik mengenai kepercayaan terhadap LAS. Kalau celah yang kedua ini berarti entitasnya adalah mustahik. Kemudian yang ketiga, hasil survei dengan responden mahasiswa UII angkatan 2016. Di sini entitasnya adalah mahasiswa UI angkatan 2016. Lalu hasil survei dengan responden mahasiswi perguruan tinggi swasta Islam. Nah, ini berarti entitasnya di sini. Entitas. Oke, contoh tabulasinya adalah seperti ini. Ini mungkin nggak terlalu penting dengan materi kita gitu, data panel, tapi sekalian gitu teman-teman saya ingin memberikan bayangan tabulasi datanya seperti apa. Setelah kita melakukan survei, responden mengisi kuesioner, pastinya kita akan melakukan proses entry data. Entry data ini biasanya di dalam Microsoft Excel, kemudian kita bikin kolom-kolom gitu ya. Ada nomor atau ID, kemudian nama responden jika ada. Nah, di sini contoh variabel ini variabel apa? Demografi. Demografi ini di sini bukan merupakan fokus penelitian. Fokus penelitian di sini kan perilaku pembelian kosmetik halal. Nah, perilaku pembelian kosmetik halal ini ingin diteliti bagaimana sih niat membeli kosmetik halal. Ini sebagai variabel Y dipengaruhi oleh faktor pengaruh keluarga, oleh faktor persepsi kontrol perilaku, dan sebagainya. Ini contoh saja ya, sebenarnya banyak variabelnya. Nah, di sini variabel yang menjadi fokus penelitian adalah X dan Y yang di sebelah sini. Variabel demografi ini sebenarnya juga bisa kita sebut, ini juga variabel X gitu ya. Misalnya X3, X4 gitu kan. Nah, variabel demografi karakteristik responden ini bukanlah fokus penelitian, tetapi kita perlu mengontrol variabel yang kira-kira akan mempengaruhi variabel Y di luar X berdasarkan teori gitu ya. Nah, ini biasanya ada pengeluaran, jenis kelamin, status menikah, itu biasanya menjadi variabel kontrol. Variabel kontrol. Jadi kita sudah mengontrol variabel-variabel yang sifatnya kira-kira bisa mempengaruhi. Kita juga akan melihat bagaimana pengaruhnya, signifikan nggak sih misalnya status menikah terhadap niat membeli kosmetik halal, atau misalnya basic pendidikan. Misalnya ada pertanyaan apakah pernah mengenyam pendidikan jurusan agama Islam atau gimana, ngaruh nggak ya ke niat membeli kosmetik halal gitu, yang kira-kira mempengaruhi itu. Oke, kemudian ini contoh data real. Ini adalah survei perilaku pembelian kosmetik halal kepada mahasiswi perguruan tinggi swasta Islam di
Yogyakarta. Ini tabulasi di SPSS dari Excel. Kalau mau di analisis pakai SPSS berarti di impor datanya ke SPSS. Di sini ada variabel nama, usia, gender, perguruan tinggi, fakultas, jurusan, pengeluaran. Nah, ini variabel ini semua ini bukanlah variabel X, tapi bisa kita masukkan sebagai variabel kontrol gitu, sebagai variabel X juga. Nah, variabel X yang menjadi fokus adalah di sini ada ATT, ATT1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini satu variabel yaitu attitude, tetapi satu variabel itu biasanya diukur dengan beberapa pertanyaan atau beberapa indikator gitu. Ini sebagian capture-nya saja, di sebelah kanan masih banyak lagi variabelnya. Oke, lalu data time series, contoh penelitiannya. Contoh datanya adalah contoh data time series ya. Ini misalnya saham. Ini contoh penelitiannya, datanya adalah ini misalnya saham Jakarta Islamic Index, returnnya atau apanya gitu. Jadi datanya tidak dari, kalau yang cross section tadi kan ada entitasnya, mahasiswa, nasabah dan sebagainya. Kalau di sini tuh ada unsur waktu, unsur T. Kalau saham itu kan misalnya pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu kan. Nah, ini unsur time-nya sangat kentara kalau di data time series. Lalu misalnya analisis perkembangan dan pertumbuhan bank. Kalau analisis pertumbuhan berarti kan datanya perlu data antar waktu ya, tahun kemarinnya lagi nih dalam bentuk waktu. Kemudian apa nih? Prediksi perkembangan aset dana pihak ketiga. Ini variabel-variabelnya, ada aset, ada DPK, ada pembiayaan, nah ada laba gitu. Ini semua variabelnya dan masing-masing ini ada komponen waktunya gitu. Jadi dalam bentuk waktu datanya. Aset misalnya per tahun selama 10 tahun. Begitu juga dengan DPK, pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, setelah tabulasinya biar ada bayangan. Ada nomor, tanggal. Kalau yang cross section tadi kan di sini nama gitu ya. Di sini tuh nama, kalau di sini tanggal, waktunya. Atau mungkin tahun. Jadi time series, time-nya bisa dalam bentuk tahun, hari, bulan, kuartal, triwulan gitu. Lalu ini variabel-variabelnya. Jadi itulah perbedaan antara cross section dan time series. Ini contoh realnya, data real nih. Contoh tabulasi data time series, di sini ada tahun 2007, ini triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Jadi ini setahun, datanya per triwulan gitu kan. Ini data time series, ada apa time-nya, kemudian variabel-variabelnya. Oke, contoh tabulasi di software, ini di software Stata. Waktunya di sini di coding menjadi 0, 1 dan seterusnya. Ada variabel BI, rate, JII dan inflasi. Lalu data panel. Nah, data panel ini adalah ada komponen entitasnya dan ada komponen waktu. Entitas kita simbolkan sebagai N kecil, time-nya sebagai T gitu ya. Nanti N kali T sama dengan N besar. Nah, ini jumlah observasi data panel. Misalnya pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan seterusnya Bank Umum Syariah. Nah, ini ada dua komponen nih. Yang pertama komponen waktu, yang kedua komponen entitas. Nih. Jadi waktunya nih ada tahun 2019-2018, berarti berapa tahun nih? 11 tahun. Jadi waktunya di sini ada 11 tahun. Entitasnya berapa? Sejumlah banyaknya Bank Umum Syariah di Indonesia atau yang diteliti. Jadi ada dua komponen, ada entitasnya, ada waktunya juga. Kemudian pengaruh corporate social responsibility, bla bla bla, perusahaan terindeks JII tahun 2012-2017. Di sini berarti perusahaan terindeks JII ini adalah entitasnya. Tahun 12 sampai 17 ini berarti time-nya ada berapa nih? 6 tahun. T-nya 6, kemudian perusahaan ini berapa jumlahnya, itu entitasnya. Ini data panel gabungan time series dan cross section.
Oke, ini contoh data panel. Di sini ada unsur entitasnya. Nih, perusahaan sebagai entitas. Lalu tahun sebagai unsur waktu. Kemudian variabelnya apa saja. Di sini ini anggaplah ini nggak ada. Di sini ada 3 entitas dan T-nya ada 2012 sampai 17, 6 tahun. Maka kalau kita totalkan observasinya N-nya sama dengan 3 kali 6. Ada 18 baris yang kita olah. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.